Kalau menurut Pak Salman sendiri gitu ya, dalam sisi perspektif sosiologi sendiri itu ada nggak sih model-model pertemanan yang ideal sebagai salah satu contoh lah implementasi ilmu sosiologi? Ilmu sosiologi. Karena suka ada tuh pertemanan yang toksik sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di FG Talk. Episode yang nggak tahu udah berapa banyak ini kita syuting. Yang jelas di sini kita akan berbicara tentang banyak hal dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berasal dari lingkungan FG untuk sementara ini. Karena untuk dari luar kita belum sanggup untuk membayarnya. Sehingga kita mencoba untuk menghadirkan yang terjangkau saja. Tapi bisa kita gali manfaat dari pembicaraan yang akan kita lakukan hari ini. Di sebelah saya sudah hadir seorang teman diskusi kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah seorang guru juga di SMA Future Gate, yakni Pak Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dibuka maskernya Pak Salman. Ganteng kan? Jadi Pak Salman ini mungkin dulunya cita-citanya ingin menjadi tentara kali ya? Enggak. Oh, dari potongan rambutnya? Bukan ya? Kayak gini fashion. Oh, kayak gitu stylenya. Saya pikir sudah pengen jadi tentara sejak zaman dulu. Karena suka ada orang yang terinspirasi jadi tentara. Jadi potongan rambutnya begitu terus ya. Ternyata enggak ya. Cuma ganteng. Bisa perkenalkan diri dulu Pak Salman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ihwa semuanya. Nah, perkenalkan saya Ahmad Salman Al-Farisi, panggil saja Salman. Ya, saat ini saya sebagai guru sosiologi dan geografi di SMA Future Gate Bekasi. Terus tinggal di Bantar Gebang. Pernah lama juga di Tambun, tempat orang tua. Kemudian pas kemarin Agustus pindah di apartemen, terutama kontrakan maksudnya. Masih udah berkeluarga ya? Udah punya Alhamdulillah suami? sudah berkeluarga. Istrinya berapa? Baru satu. Istrinya baru satu. Kita doain nggak nih? Terserah. Jadi Pak Salman Al-Farisi ini adalah guru sosiologi di SMA Future Gate sekaligus guru geografi juga pada periode semester tahun ajaran ini. Beliau lulusan UNJ ya? UNJ S1-nya sosiologi, S2-nya di Universitas Indonesia ya? Iya. Ngambil sosiologi juga. Jadi saat ini beliau sedang menempuh program pascasarjana S2 di dalam ilmu sosiologi. Artinya pembicaraan kita pada kesempatan hari ini nggak jauh-jauh dari ngomongin tentang sosiologi. Ya, karena saya sendiri juga orang IPS dan konon disebut-sebut sosiologi itu seperti fisika dalam ilmu IPA. Iya. Jadi kalau di IPA itu yang susahnya adalah fisika, di IPS itu yang susahnya sosiologi. Nah, makanya kita akan ngobrol banyak hal tentang sosiologi nih sama Pak Salman. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, ngomong-ngomong Pak Salman ini sebelum menjadi guru, dulunya pernah aktivitas di mana gitu ketika mahasiswa? Kan biasanya mahasiswa sosiologi itu juga seorang aktivis biasanya. Waktu S1 itu di UNJ saya terlibat di dalam penulisan editor jurnal mahasiswa. Dan alhamdulillah tulisan saya terbit di jurnal Societa. Agak lupa judulnya apa. Di situ saya dilibatkan sebagai editor, kemudian alhamdulillah tulisan saya sendiri masuk, terus naik jabatan ke terakhir Dewan Ahli. Dewan Ahli. Iya. Terus tertarik menjadi guru tuh kenapa? Guru sosiologi. Panjang ceritanya deh. Ya udah nggak usah. sedikit aja. Baik. Aduh. Jadi emang dari dulu tertarik ya sama dengan teman-teman kelas itu, having fun dengan anak-anak. Kemudian di saat itu ada teman yang memberikan lowongan utama di SD. Dulu SD Cilengsi ya, mengajar saya. Di saat itu posisi teman saya adalah sebagai guru agama. Ya. Kemudian dia resign karena keterima di PNS. Kemudian memberikan celah buat saya, mau nggak nih ngajar di sini gitu. Ada kesempatan. Ada kesempatan ya lewat beliau. Ya. Kemudian ya udahlah Bismillah. Karena kan selama di dunia perkuliahan itu sama sekali sedikit nggak pernah berpikir jadi guru gitu. Iya. Ya. Cuman kalau dalam hal mengajar tertarik banget gitu. Jadi memang sudah ada kecintaan dengan dunia pendidikan yang sampai dengan hari ini dirawat ya. Iya. Pertama kali ngajar tahun berapa Pak Salman? 2012. Jadi saya lulus 2011. 2011. Ya, oke. Tahun 2012 sudah mulai ngajar sampai dengan tahun 2021 ini. Apa yang membuat Pak Salman ini tertarik untuk mempelajari sosiologi? Karena itu kan biasanya sosiologi itu
lebih banyak pendapat-pendapat ya atau teori-teori yang itu berasal dari barat, katakanlah demikian. Biasanya kan itu ndakik lah ya, tinggi banget ketika berpikir tentang sosiologi. Kenapa Pak Salman tertarik gitu? Dan mengapa itu jadi tujuan belajar sosiologi itu sendiri? Sebenarnya sosiologi itu kan having fun ya, pelajaran yang nggak terlalu rumit ya, bukan hanya menghafalkan tetapi terutama adalah memahami. Lebih having fun mana sama PGTK? Polotan, ayunan gitu, PGTK kan gitu. Pusing juga begitu. Pusing juga PGTK ya. Ngurusin anak kecil. Ngurusin anak kecil. Ya terus having fun tidak terlalu rumit. Ya terus ilmu tersebut selalu baru ya, mengikuti perkembangan zaman, apalagi sosiologi itu sendiri kan mempelajari masyarakat. Iya, masyarakat. Bisa kita mengupas, membahas secara sosial gitu, bisa menemukan secara ilmiah dan banyak lah. Dan ruang lingkupnya pun luas ya, cakupannya secara mikro maupun makro. Makro secara global juga masuk gitu. Artinya gejala-gejala sosial itu bisa ditelaah secara empirik ya, iya, betul. Melalui ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada. Mudah nggak sih sebenarnya belajar sosiologi setelah Pak Salman itu di S1-nya sosiologi, S2-nya sosiologi lagi? Mudah nggak sih sebenarnya sosiologi itu gitu? Karena isinya teori-teori terus tuh. Iya. Lagi-lagi saya ulang nih, teori-teori terus. Saking mumetnya saya dulu belajar sosiologi. Tergantung dari masing-masing ya. Kalau sudah cinta sama sosiologi, insya Allah apapun kesulitan itu mudah, jadi mudah. Meskipun emang namanya belajar tuh ada sulit dulu, nggak mungkin belajar langsung mudah. Ya. Gak ada sesuatu yang di dunia ini adalah mudah dulu enggak, tapi awali sulit dulu. Gitu. Berarti benar ya kata orang ya, jangankan untuk belajar sosiologi, kalau sudah cinta, ayam pun rasa coklat, katanya seperti itu ya. Orang-orang kan punya idiom seperti itu ya. Betul. Apalagi sosiologi, sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan kehidupan di masa yang akan datang. Betul. Lalu Pak Salman sendiri mudah nggak untuk mengajarkan sosiologi kepada para siswa? Ya, saya menggunakan dengan memahami istilahnya konteks pergaulan kehidupan sehari-hari mereka ya, agar mereka memahami dan juga enjoy dalam pelajaran tersebut sosiologi kan. Kalau saya menggunakan bahasa yang berat-berat, mungkin mereka belum bisa paham gitu, dan pasti menanyakan ini artinya apa sih Pak gitu. Makanya lebih mudah ya udahlah cara kita menggunakan bahasa yang sederhana saja buat mereka, terutama tingkatan SMA ya. Jadi akhirnya disesuaikan dengan pola belajar mereka ya, yang komunikatif, yang gaul, yang juga mudah dicerna oleh para siswa. Terus selanjutnya nih, misalkan ada orang yang mau belajar sosiologi. Bekal apa sih yang harus dia miliki untuk menjadi seorang sosiolog gitu, atau untuk mempelajari sosiologi lebih lanjut lagi? Oke. Bekalnya emang awalnya dia pertama memahami ya gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, kemudian selalu update ya, entah membaca berita, koran, atau secara kan lebih mudah sekarang media sosial. Media sosial, betul. Sudah tersebar ke seluruh dunia gitu. Dan yang emang harus dia pelajari terutama adalah penelitian. Penelitian itu penting karena dengan penelitian kita bisa membahas ya, memecahkan masalah sosial di situ. Jadi emang harus melakukan penelitian-penelitian yang intensif ya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Betul. Dan itu terus berganti-ganti itu permasalahan sosial ya. Kayak misalkan apalagi sekarang hubungan sosial relasinya bukan hanya di interaksi sosial sehari-hari ya, tapi sosial media pun juga sudah menciptakan interaksi sosialnya sendiri ya. Misalkan ada bullying atau misalkan ada aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak pemberitaan yang akhirnya jadi viral. Kalau menurut Pak Salman sendiri gitu ya, dalam sisi perspektif sosiologi sendiri itu ada nggak sih model-model pertemanan yang ideal sebagai salah satu contoh lah implementasi ilmu sosiologi? Ilmu sosiologi. Karena ada tuh pertemanan yang toksik sifatnya. Ya, saya punya teman senangnya ngajakin sepeda. Udah ngajakin sepeda, dia ngajakin beli part sepeda. Kan toksik gitu teman kayak gitu. Ya. Jadi udah punya sepeda, dia racunin lagi dengan part sepeda. Udah lengkap tuh sepedanya, part sepedanya udah lengkap, dia racunin buat dijual sepedanya. Toksik bener itu. Maunya apa teman kayak gitu? Nah, menurut Mas Salman gimana kita memandang perspektif pertemanan seperti itu dari sisi sosiologis? Dipandangnya secara dari awal kan interaksi sosial ya, kita berinteraksi sosial dengan siapa saja. Dan dampak interaksi sosial itu kan bisa negatif ataupun positif. Kayak hamil ya, ada negatif ada positif. Begitu nggak sih? Enggak. Oh enggak. Kayak COVID berarti ada negatif atau positif. Iya. Kalau negatif pasti kan menghasilkan konflik ya. Secara individu ataupun secara kelompok. Kalau secara positifnya kan bisa diajak kerjasama. Tadi kan diajak komunitas bersepeda gitu. Itu dalam pertemanan ya. Pertemanan kalau negatif menimbulkan konflik.
Kalau positif ya dicariin sama bapaknya biasanya tuh. Iya. Kok bisa anak gue positif nih gitu kan? Pasti bakal sendiri. Iya, pasti bakal dicariin tuh. Jadi kawin ya. Bisa dikawin, dinikahin ya. Oke, menarik ngobrolin Pak Salman tentang sosiologi karena beliau memang pakarnya di SMA Future Gate ini. Satu, beliau memang latar belakangnya sosiologi. Yang nomor dua, beliau mencintai sosiologi. Yang nomor tiga, beliau pandai, cermat dalam membahasakan sosiologi kepada para siswa. Terakhir nih, supaya kita bisa ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan interestnya Pak Salman. Pak Salman punya nggak akun-akun YouTube yang sering kali Pak Salman nonton atau yang sering kali Pak Salman lihat, entah itu YouTube lah katakanlah atau misalkan di Instagram atau di Facebook. Selain ngeliatin Facebook saya ya Pak Salman ya, semang like terus saya jadi nggak enak gitu ya. Nah, yang direkomendasikan sama Pak Salman di bulan Ramadan. Ya, karena kita nuansanya sedang bulan Ramadan nih. Jadi ada nggak akun-akun sosmed yang Pak Salman rekomendasikan untuk kita tonton dalam nuansa bulan Ramadan seperti ini? Tapi kalau bisa akun sosmednya jangan akun sosmed Wadimor gitu ya atau Gajah Duduk. Kalau itu mah nggak usah dilihat. Insya Allah ada iklan di TV. Gimana Pak Salman? Ya untuk terutama di bulan Ramadan nanti kan kita kan tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sia-sia gitu. Iya betul. Terutama yang nonton kajian YouTube, kajian Islami ya para asatidz ahli sunnah gitu. Dan banyak sekali lah konten-konten tersebut. Ya. Saya sendiri juga tertarik yang mengenai keagamaan ya, membahas karena itu juga ruang lingkupnya hampir istilahnya bersinggungan dengan sosiologi itu sendiri. Oke. Gitu. Apa contohnya misalkan? Akun apa yang direkomendasikan? Rumah Iso. Nah, seperti itu. Terus kemudian sahabat Khalid Basalamah. Sahabat Khalid Basalamah, KHB. Ya. Oh iya, Khalid Basalamah. Terus apa lagi? Kemudian banyak lah. Bisa disebutkan. Di FG juga ada selain KHB. Iya. KOB. Apa itu? Khalid Office Boy. Memang beliau tugasnya sebagai seorang office boy di sini. Ya. Jadi KHB. Ada Mas Khalid. Kalau anak-anak FG tahu Mas Khalid. Beliau teman-teman kita di sini juga, beliau pegawai yang memperhatikan kebersihan di lingkungan SMA Future Gate. Jadi KOB, ya, Khalid Office Boy. Lain kali dimasukkan sini. Lain kali kita undang Mas Khalid itu dia juga media darling ya. Beliau juga disukai sama anak-anak selain menyukai City ya, beliau juga menyukai kebersihan. Terus terakhir banget sebelum kita tutup ya, mudik Lebaran kemana Pak Salman? Untuk tahun ini mudik insya Allah ke tempat Jawa lah ya, nggak mungkin ke Sumatera. Orang Jawa ya. Istri saya di Tegal. Di Tegal. Tapi harus lewat. Maksudnya kan ini kan saya di semester akhir kuliah. Oh, perkuliahan semester akhir ya di UI ya. Jadi harus menghadapi yang sulit dulu tesis. Ujian sidang tesis. Sidang tesis. Ya, mudah-mudahan lancar lah ya. Amin. Mohon doanya ya Wah. Mudah-mudahan bisa lancar dan sampai bisa wisuda nanti. Amin. Jadi nanti setelah tesis baru mikirin untuk mudik Lebaran ke Tegal. Jadi beliau ini istrinya orang Tegal. Kalau Pak Salman sendiri istrinya orang mana? Istrinya orang mana? Aslinya. Saya sendiri Brebes. Oh, Brebes. Kelahiran Jakarta Utara Koja. Oke, Jakarta Utara Koja. Saya jadi ketawa istrinya. Emang istrinya ada berapa ya? Cuma satu sekarang ini. Dibesarkan di Brebes ya. Dibesarkan di Brebes. Oke, terima kasih Pak Salman sudah nemenin kita ngobrol-ngobrol di FG Talk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya tadi ya tentang ilmu sosiologi yang disampaikan oleh Pak Salman. Jadi jangan menganggap sosiologi itu adalah sesuatu yang sulit. Sosiologi itu sebenarnya mudah kalau kita mau belajar. Dan itu bukan sosiologi aja. Ya, segala sesuatu itu mudah kalau kita mau belajar insya Allah. Terima kasih Pak Salman atas kesempatan hari ini dan waktu yang telah diberikan kepada kita di FG Talk. Sampai jumpa di lain waktu. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai lagi maskernya Pak Salman ya karena masih suasananya belum bersahabat.